anak DKI nih, kalau nggak salah dia Albes sama PLO, Rokin dan sama anak-anak. Maksudnya anak juga emang posisinya nggak rame. Nah, anak-anak ya cuman modal, kalau nggak salah yang megang bayar cuman si Amoy doang. Dia terus megang air keras nih, disiram dikirain mah siram nih air keras ya, nggak tahu ya cuma keluar dong kayak air kencing nih. Apa namanya anak DKI nih, kalau nggak salah dia Albes sama PLO di Waras itu. Sumber Waras. Anak-anak dari Sumber Waras itu. Nah, dibentrokin dan nih sama anak-anak. Maksudnya anak-anak juga emang posisinya nggak rame. Nggak rame posisinya. lah ya. Di situ kejadian akhirnya dibentrokin dah tuh sama PLO sama DKI. Nah, anak-anak ya cuman modal, kalau nggak salah yang megang bayar cuman si Amoy doang. Amoy. Terus kalau si atas megang air keras nih ceritanya. Lu megang Kopel. Kopuy ada? Nggak ada kayaknya apa. Kopuy pada saat itu kayaknya lagi absen dulu ya. Absen dulu. Faktor X. Faktor X. Nah, terus lanjut, Bon. Terus akhirnya bentrok ya kan di situ. Nah, itu mah lucu sebenarnya. Emang anak-anak mah orang aneh semua jadi. Maksudnya aneh kayak gimana? Huru hara. Oh, iya. Terlalu Oper. pedenya kebangetan udah. Iya. Udah mau slow aja deh, mau kayak gimana kayak ramenya kayak gimana, yang prima Action dulu. aja dulu. Iya. Menang kalah mah belakangan. Iya. Akhirnya bentrokin ya kan sama anak-anak. Jadi atas megang air keras nih, disiram dikirain mah siram nih air keras ya, nggak tahu ya cuma keluar doang kayak air kencing nih. Jadi gini Bon, ya kan? Ya gue pede ya kan, air kerasnya sebotol yang ini, tau nggak yang putih? Iya. Tanggung, aku tanggung. Enggak, yang sebotol ini putih, masih yang kotak, literan, yang kotak. masih literan. Yang kotak. Oh iya. Kotak. Ya, pokoknya masih beli dari itunya lah ya kan. Gue pikir ketika dibuka tinggal semprot doang, ternyata ada tutup lagi. Wow. Lupa gue buka. Iya. Ya kan, ini buka keras banget lagi ya kan. Wah, DKI makin deket ya kan. Ya udah kayak air kencing. Iya. Terus. Ya berani dia gitu doang. Ya udah gue cabut. Akhirnya cabut pada jebol. Jebol tuh. Iya, emang real tuh jebol. Realnya masuk ke dalam tuh. Iya kan? Lari-larian tuh. Gimana nggak nyampe ngejar ke dalam banget. Kita sembari lari jalan doang, lari jalan masuk ke sebelah sel ya kalau nggak salah itu. Iya, pokoknya setelah Sumber Waras tuh ada gang tuh masuk sebelum sel. Tawakal ya, Siti ya, jalan Kayaknya Tawakal. sih. Sepertinya. Nah, ini juga nih menjadi sebuah gambaran bahwasanya lu kan bicara kampung Jawa sama Budut, mungkin di beberapa basis ada yang tidak bentrok. Lalu bagaimana dengan respon-respon anak-anak basis lain nih? Di Blok M tahu sendiri, sama Budut bentrok toh. Bentrok, iya. 700 Budut bentrok. Ketika Kopuy bergabung bukan ikut dengan lulu orang, bagaimana lu ngejaga perkawanan lu dengan basis-basis lain? Dari lu tos nih yang notabene anak Blok M. Kalau gue ya mungkin ya gue nggak kesal sama Budut karena gue dari kelas 1 kelas 2 ya mungkin mau menjelang kelas 3 itu gue belum pernah yang namanya bentrok sama Budut. Belum pernah gue bentrok sama Budut di jalur Blok M. Ya kan. Nah, datangnya si Kopuy mau dia basis bukan 913 ya gue nggak masalah karena gue nggak punya dendam. Ya dong, mungkin yang punya dendam itu yang sering bentrok. Bener nggak? Bentrok. Jadi menurut gue ya welcome aja. Ya, walaupun akhirnya di kelas 3 pengakhir kalau nggak salah tuh ya gue bentrok sama Budut di Blok M. Gitu loh. Tapi ya cepet sih, nggak sekiranya heboh nggak. Ya jadi ya menurut gue ya nggak masalah. Lalu bagaimana dengan basis-basis lain, Bon? Karena bicara Kopuy ini sering main ke rumah lu. Gimana dengan basis-basis lain sendiri? Ya mungkin kalau yang berpikir negatif ya ada, atau yang ini ada. Kalau kita mah ya cuman mikirnya yang positif aja. Selagi maksudnya emang nggak yang gimana apa nggak usil ya. Kita mah ya coba yang baik-baik aja udah. Iya. Artinya di sini lu coba
ya sekarang dia udah gabung sama kita, udah berteman, kenapa sih harus dimusuhin? Seperti itu. Iya, betul. Nah sementara dari lu Puy, yang notabene-nya dari Budut juga gitu kan ya. Terus melihat Ambon, Atos nih ya kan, anak-anak Jawa. Terus pernah gak sih lu ada yang wah nih gua kayaknya bakal dikemek nih sama anak basis lain, wah nih gua kayaknya bakal ini, ada gak terbesit pikiran lu di saat itu? Nah itu disiplin gue juga, kalau belum kita bener duduk nih, belum ngobrol, belum lihat pakai mata mah nggak ada sih. Nggak ada. Pikir dewasa, nanggepinnya dewasa, nggak ada sih di saat itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Artinya welcome aja. Welcome aja. Karena gini man, apa namanya, datangnya Kopuy kan nggak langsung dia datang ngikut basis 24 ini enggak, kan ada awalnya. Iya betul, ya kan? Nah, faktor X tadi itu. Faktor X, ya kalau bisa gue bilang ya anak DKI yang mempersatukan Kampung Jawa Budut nih. Iya, yang notabene secara sebenarnya langsung. Secara tidak langsung. Ya notabene kan si Kopuy bukan anak 913. Betul, gitu loh. Betul. Harusnya bisa gue kemek istilahnya, Ambon kemek. Tapi yang namanya mungkin pada saat itu ya kedewasaan sih ada ya, walaupun sedikit lebih ya. ke silaturahmi. Walaupun emosional tuh masih ada. Ya menurut Ambon pada saat itu mungkin oh yaudah lu datang baik dengan baik. Ya kan, datang baik. Oke lah, welcome lah. Dan alhamdulillah sih ya emang kita bertiga baik-baik aja pada saat itu. Jalan bareng di jalur barat. Tapi kalau emang di luar jalur ya kita nggak tahu. Dan gua masih Kopuy pun nggak pernah ke Blok M Puy ya. Pernah nggak sih Puy? Ya, mau ngobrol iseng aja. Nggak bentrok gitu pernah di ngobrol Blok. iseng. Pernah ngobrol iseng. Tapi nggak pernah ketemu. Iya. Nggak pernah tuh ya. Nah, bicara gua unik juga nih. Unik. Iya, karena apa? Karena dari musuh loh yang akhirnya lu bisa menyatukan lu gitu kan. Dari musuh. Dari satu DKI. Dari satu DKI, saat itu kita bicara karena memang gengsi dan ego serta memang kenakalan remaja gitu kan ya. Tapi unik juga sekolah rival yang justru menyatukan lu orang gitu. Iya sih. Poin positifnya sih apa ya, kita menjadi bertambah pertemanan sih ya, silaturahmi ya. Betul. Jangan ngambil negatifnya aja gitu ya kan. Wah mentang-mentang lu deket ini lu jangan lu siapa tahu lu manfaatin gua. Sebenarnya nggak itu. Nggak ke situnya. Karena ya gue berpikir ya namanya masih muda ya kan, masih remaja ya kan. Percintaan kan ada aja ya kan. Oh iya. Pada saat itu. Iya. Iya. Oke, sebenarnya nggak bahas tentang ke situnya sih. Lebih ke kitanya ya. Ketika di jalur, walaupun kita bentroknya ya sama DKI juga gitu loh. Dan gue pribadi walaupun gue punya masa lalu itu, gue sih nggak pernah yang namanya tuh minta apa namanya info itulah. Kalau gue sendiri ya pribadi ya kan. Kalau emang keceplosan mengenai wah ini mungkin itu udah bonus. Karena yang dimana setiap orang tawuran yang siap itu yang biasa menang. Yang siap itu biasanya menang. Karena apa? Karena kalau udah siap itu kita udah nyiapin nyali nih. Udah siap nih. Wah, kita harus kemana nih? Beda halnya ketika dia bener-bener ngejalanin nih. Ya kan? Lagi naik mobil nih. Ya kan? Kalau udah ngejalanin naik mobil digebrak, ya itu udah per-peran. Yang takut mah takut, jaga jarak. Yang berani ya mau ngomong tos-tosan. Karena ketika lagi ngejalanin itu hati dak-dikduk tuh pasti ada, benar nggak Puy? Bener banget. Iya kan, dak-dikduk pasti ada, gelisah ya kan, nanti gue gimana nih ya, nanti pasti ada tuh di benak pemikiran itu, ya kan, dan gue harus kayak gimana? Karena dak-dikduk ataupun rasa gelisah itu dikalahkan sama gengsi, kira ya udah mau nggak mau per-peran. Gitu ya. Iya. Nah, oke, lanjut. Selain beberapa kejadian lucu, lu pernah gak sih saat bertiga nih? Ada gak momen-momen yang lucu, ya menegangkan gitu? Ada juga. Mungkin dari Kopuy ini ada Puy, yang masih diingat Puy. Menegangkan? Gak ada sih, udah paling lucu itu. Udah. Kalau gue bilang paling lucu itu.
Paling tapi ada momen-momen lain. Seperti apa? Cuma paling memang teringat itu karena lengkap. Di situ tahu Jawanya, di situ tahu nggak sengaja dipersatukan. Itu sih. Tapi kalau momen-momen lain ada. Seperti apa contohnya? Setelah itu pun ketemu 1 apa 2 hari selanjutnya mulai sama DKI. Penasaran lah, masih penasaran. Dan ternyata DKI-nya nggak ada di jalur, nggak muncul. Cuma tuh tiba-tiba atau sih yang lebih tahu ceritanya. Itu apa nih? Tiba-tiba seperti apa nih? Woi. Jadi Ini ya, yang lebih tahu. itu posisi gue kena tuh. Lu kena? Gue kena anak DKI. Itu kita mau niatnya mau main ya di Roxy Square ya, di lantai paling atas. Ambon juga ada? Ada, udah ada pokoknya gue bertiga. STM 3 roda? Pokoknya kalau ya STM 3 roda. Itu pencetusnya map tuh. Map, sehat-sehat map ya. Iya. Kita tunggu map di sini ngopi bareng, Map. Ya. Jadi pada saat itu mobil datang tuh patas. Patas apa tuh ya? Berdikari ya? Berdikari apa tuh? Yang mana tuh? Study Sep 59 kali. 159. 159. Iya, kayaknya 159. Kita lihat kayaknya nggak ada tuh, tapi turun di Sumber Waras. Emang gua niatnya tuh pengen ngajak, ada yang deket lah, maksudnya gua anak DKI ngajak nongkrong ya kan. Itu kita berapa orang sih? Kayak dikit ya? Nggak banyak. Turun dah tuh ya kan, turun. Nah si Kopuy udah gelar. Kopi udah gelar deh. Iya. Ambon nyusul. Set gue masih di belakang nih sama bokinnya Ambon. Masih di belakang. Gue nanti agak mau ribut. Oke, sip, gue potong. Bokinnya Ambon. Kali mantannya dia. Mantan. Bukan anak DKI. Bukan. Oke. Ya, lanjut. Bukan anak DKI. Masih ngeliat-ngeliat lah ya kan. Nah, bentrok. Ya masa gue diem aja ya kan, gue nggak enak. Akhirnya gue dulu sebelah ada warung tuh, bukan Bang Ji, dulu ada tuh Bang Ji juga, Bang es kelapa, Bang Ji. Bang Ji dulu sering komen tuh, Tos. Iya. Sering komen Bang Ji. Nanti kita mampir Bang Ji, kita minum lagi es kelapanya. Iya. Tapi udah nggak jualan dah. Udah enggak ya? Kayak di situ gua nggak tahu kalau di tempat yang lain. Nah, gua ke sebelah ada warung, pokoknya warung tenda. Itu ada bambu. Bambu segini lah, bambu bulat. Pokoknya agak keras lumayan tuh. Ya udah, kira gue ribut tuh bareng sama anak-anak, gue nyerobot. Itu anak DKI kalau nggak salah ada yang megang CR, terus ada yang megang bambu ya, bambu panjang tuh, bambu panjang. Nah gue ribut tuh, ya kan, gue aduin, gue tosin tuh CR tiga, akhirnya dia mundur. Ketika kita narik mundur lagi, dia majuin. Begitu terus tuh. Maju mundur terus. Yang setahu gue di situ dia ada tim support juga, Kang Tambelban ya, Tambelban ya. Kalau kita kan Bang Ji itu. Dia Kang Tambelban tuh lemparin jengkok lah ya kan, jengkoknya dia. Jadi nih artinya gini ya, dari Jawa nih Kang es kelapa nih. Nah, betul. Iya. DKI Kang Tambelban. Iya, Kang Tambelban. Padahal berseberangan. Makanya. Maksudnya respect juga sih sama orang-orang kayak gitu. Iya. Dari dua belah pihak. Nah, jadi bentrok tuh. Iya. Bentrok. Ya kan? Bentrok, gue megang bambu, jigir, akhirnya kita pukul mundur dia, yang tadi gue bilang tuh. Jadi di situ ada tim supportnya juga ya kan, tukang tambel dan tukang timpahin, kadang dia pakai jengkoknya tukang tambel buat lempar. Ya ini ya kalau emang salah koreksi ya, tapi ketika pas gue kenanya ya emang niril nih, pas gue kenanya itu posisi gue kena itu gara-gara belakang gue mobil bok. Kaki gue udah ke kunci sama ban. Udah ke kunci. Posisinya pokoknya ke kunci sama ban dah. Ya kan? Nah, gue nunduk ke bawah, pas gue nengok ke depan. Kepala gue udah kesodok. Udah kena. Itu gelap tuh. Gue gelap ya kan, gelap-gelap samar ya kan. Gue ngeliat ke kiri. Adalah faktor X. Iya, seperti kata Bung Kopuy, faktor X. Nah, untung ada si Ambon. Gua ngeliat tuh Ambon nyerobot dia pakai kopel. Nah, akhirnya anak-anak pada si Kopuy balikin. Terakhir tuh masih Angga agak pakai arit ya? Arit kecil. Nah itu nemenin tuh akhirnya gua lepas itu udah jebol DK-nya ke sono, gua cabutnya ke arah
setka muter balik di kolong. Iya. Kolong. Jadi anak-anak pada bantuin gue ini, Heeh. pada bantuin gue Dia mikir dari bopong-bopong kesana dah ya kan, bopong. Kena tuh gelap. Nah setelah kena tuh gue dibawa ke tempatnya si kerak ya. Tak Kerak. kasih Udah rem itu minyak. pakai minyak rem. Buset gue kasih minyak Aduh, rem. sedap bener. Gelojotan gua. Parah lu, gelojotan gua. Iya. Buset, kata gua sialan banget ya kan. Itu selama sebulan gua di rumah Ambon nih. Gua emang jarang pulang, gua di rumah Ambon mulu tuh. Ini gua pencet-pencetin di sini keluar serpihan bambu. Cet kata gua nih enggak habis-habis, gua kayak lagi mencetin komedo. Mencetin komedo, trot ya kan. Anjir kata gua ya. Besokannya ngebalikin. Sama, ada kopi juga. Posisi ada nggak Puy kira-kira Puy? Itu dia jembatan kecil. Enggak, ini posisi pas pas di perbannya sih. Kayaknya Kopuy posisi kayaknya nggak ada di si Kopuy. Gue situ ada Albes tuh anak, ada Sineo, pada Ambon. Yang pernah lu cerita sebelumnya ya. Iya. Sineo balikin tuh kira tuh ya kan. Balikin yang kejadian yang gue bilang si anak pelbak itu ngelempar batu kena pala sendiri. Kena pala ini pala apa namanya? Pengendara motor. Jadi situ warga baru pada Iya, akhirnya gitu. Tersulutlah warga gitu. iya. Oke. Nah, bicara soal gengsi, rivalitas, bicara soal nama besar, sebenarnya jika kita tanpa sadari bahwa sekolah itu udah besar lah gitu ya kan. Budut besar, DKI besar, Kampung Jawa besar, Bonjer, PLO, Poncol, semua sudah punya nama besar kan. Kalau gue bilang, kalau disuruh flashback ke belakang, pengen gak sih lu kejadian itu terulang atau memang lu nggak mau sama sekali? Mungkin dari Kopuy. Kalau bisa flashback ke belakang, Puy. Kalau dibilang nggak mau sama sekali, nggak mungkin juga. Ini kejadian dan itu ternyata kan ada faktor. Berarti sebenarnya sih bukan nggak mau ya, mungkin terlalu nggak pikir panjang juga sih. Harusnya ada hal lain lah yang memang lebih baik yang harus dilakuin. Iya, artinya kalau misalkan bisa disuruh flashback ke belakang, ya lu nggak mau pengen ada tawuran gitu, justru lu pengen banyak silaturahmi. Nah ini dia nih yang bisa dilihat. Dibilang itu kan gue ada misi tuh, ya kan? Tapi gue sendiri nggak mau bikin pusing banyak orang dan tertata rapi. Meskipun ada misi dan itu hal-hal yang orang bilang ranah-ranah tawuran, tapi gue kemas itu sebisa mungkin nggak repotin orang. Caranya juga baik. Tujuan visi dan misi lu apa? Kan sebenarnya gue sendiri anak Budut ngejaga budaya nih, ngejaga nama Budut. Secara nggak langsung itu di luar dari sebenarnya gue cuma pengen sekolah. Nggak mau yang macam-macam. Nggak mau. Karena kalau dibedah enggak sih. Cuma ada kebudayaan itu dan tujuannya kan itu. Sebenarnya gue udah lihat, oh ini nih cuma karena ini nih ada sejarah, ini rivalitasnya nih, cuma karena ranahnya rentan, akhirnya gue natai dengan baik tuh. Gue temuinnya sendiri, terus nggak ngerepotin anak-anak Budut juga. Gitu. Artinya di saat itu memang lu ada punya visi dan misi yang memang orang lain belum tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu saat itu. Tapi kalau nggak salah, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang itu tahu. Visi misi sendiri nggak ada. Nggak ada yang tahu ya. Memang bener dari diri sendiri sih. Nah kalau lu dari Ambon sendiri lu gimana, Bon? Kalau misalkan untuk balik lagi ke belakang, lu ada kesempatan untuk balik ke belakang, bisa flashback. Kalau dikasih kesempatan buat balik ke belakang gitu, Iya. gue bakal memperbaikin apa yang dulu kesalahan yang pernah gue lakuin. Contoh? Ya mungkin kita nggak seperti dulu kayak gitu. Karena Karena menurut gue sekarang gitu yang gue rasain gitu, itu nggak ada artinya semuanya. Cuman yang kita dapat sampai sekarang tuh ya alhamdulillah cuman masih solid. Tapi untuk kayak yang lainnya itu nggak ada artinya, punya nama
apa segala macam tuh kita ini itu nggak ada artinya. Jadi buat adik-adik nih yang masih Sekolah yang sekarang masih belajar. sekolah ya mudah-mudahan bisa berhenti. Iya. Maksudnya untuk apa sih namanya itu? Tawuran. Tawuran gitu. Karena emang ya nggak ada manfaatnya. Merugikan orang banyak ya. Banyak banget. Nggak cuman kasarannya orang lain gitu. Orang tua rugi, diri sendiri juga rugi. Kita banyak banget ngerugiin orang-orang dah. Iya. Yang mulai dari yang punya patasnya, naik patasnya yang sering kita rugiin. Iya. Secara nggak langsung ya kan. Betul. Ya kita semua mohon maaf lah. Mudah-mudahan aja pada ridho nih, maafin kita semua nih. Amin. Nah itu dari Ambon, dari lu Tos. Kalau misalkan lu bisa flashback ke belakang, pengen gak sih kayak gitu? Yang namanya flashback itu ada hal positif sama negatif. Iya. Benar nggak? Yang dibilang Ambon benar, solid. Mungkin itu bisa dibilang Sampai sekarang hal masih. positif. Ya dong. Silaturahmi Karena masih. yang gua rasain itu ketika hal positif itu ketika nyampe sekolah gue bisa main bola gitu. Betul. Terus bisa bareng sama anak-anak, Ngopi gratis ya Iya. Tos. Oh, ngopi kan gratis, makan mak manjat gratis. Iya, Ya, 3 ribuan lagi. 3 ribuan. Iya. Gratisnya bukan berarti kita Nggak ada habis usahanya. nodong. Kita ada usaha. Ada usahanya. Usaha dengan Main bola cara dulu. bola, ya kan? Bola dulu gimana Terus. caranya nih pulang bisa Iya, betul. Ditambah pengalaman-pengalaman di jalur, ya kan. Yang tadinya gue nggak tahu jalan, betul. nah sekarang ya gue jadi tahu jalan nih, betul, ya betul. kan. Wah dulu gue pernah. Jadi kadang kita flashback tuh, kita ketika lewat nih. Wah gue dulu pernah sini nih, sini nih. Jadi gue nggak heran yang namanya Jakarta itu ya, gue tahu. yang lebih ini. Jadi kita punya kalau mau silaturahmi gampang. Teman kita ada di Betul. mana-mana. Betul. Ya, dari mulai Silaturahmi. ujung Bogor, kasarannya utara ada, timur ada, selatan ada, Betul. Tangerang pun ada. Tangerang juga ada. Iya, jadi ya menurut gua kalau kita bercerita gini jangan ngambil yang negatifnya dari kita. Betul. Gitu loh. Nggak ada manfaatnya. Karena ketika lu ngenain lu bakal gelisah Iya, gitu. betul. Ini orang mati apa enggak nih? Maaf, maksudnya ini orang meninggal apa enggak nih? Ya kan? Ini orang kenapa-napa gak nih? Iya, betul. oke lah taruhlah orangnya nggak kenapa-napa. Tapi Tetap. hatinya terluka. Benar, tetap dia ada dendam. Ya dong. Kita jadi was-was. Apalagi dia sampai meninggal. Ya dong. Kita pasti dicarinya bukan sama keluarga doang, sama pihak berwajib. Teman-temannya juga mungkin. Betul, sama teman-temannya. Entah kita di jalan, ya kan. Entah kita di jalan ngapain-ngapain, tau-taunya kita ditikam, kita nggak tahu. Betul. Ya nggak. Dan nggak nutup kemungkinan juga kita pernah melakukan hal itu dan kita juga bakal kebales. Ya mungkin contohnya kayak gua, ya kan. Mungkin gua pernah ngebagi dan akhirnya gua pernah kebagi, gitu loh. Terus apa yang gua dapat? Nggak ada. Ya udah codet doang. Apa sih yang gue dapat? Gak ada yang dapat, ya kan. Jadi ya gue sih pesan sama teman-teman ya, adik-adik yang sekarang gitu loh, udahlah buat apaan sih tawuran, ya kan. Tawuran itu cuma emosional sesaat, gengsi semata, ya kan. Jangan sampai lu nyesel ketika itu sudah terjadi. Kita ngomong kayak gini ya kita ngalamin. Sudah pernah mengalami Sudah pernah sebelumnya. mengalami. Melalui. Betul. Karena udah beda zamannya. Kalau untuk sekarang, kalau zaman kita dulu sekolah ya emang maksudnya niat sekolah ketemu papasan, maksudnya nggak bener-bener yang direncanain, emang kasaran juga kita berkelahi juga nggak, bukan niat ngebunuh, cuman sekedar gimana caranya nih gue bisa tembus sekolah, bisa nyampe sekolahan gitu kasarannya. Kalau kita kalah kan kita nggak nyampe sekolahan. Artinya pun sebaliknya, ketika mereka entah lu yang mantekin atau mereka yang dipantekin, sama berpikirnya sama seperti Betul. itu, ya kan? Sebenarnya nggak mantekin sih, karena emang lebih tepatnya apa sih ya dibilangnya, menunggu bisa di seperti itu di situ Titik-titik gitu kan. rawan, titik-titik yang memang dilewati juga. Betul. Gitu. Mereka nunggu mobil, kita juga lewat, ya kan, emang sejalur gitu. Jadi poinnya, Ya poinnya yang tadi gue bilang sih, ya menang jadi arang ya, kalah jadi abu. Bener nggak? Iya. Jadi ya lu nggak ada untungnya gitu loh. Mendingan lu berkarya. Betul. Contoh misalkan ada hal-hal positif. Ayo lu gue pengen tahu nih, nyali lu di mana? Lapangan bola kita sparring. Betul. Iya dong. Iya. Mungkin ketika lu udah masuk dunia kerja, jadi lu tahu nih, wah ini dulu nih musuh gue nih, sekarang gue berteman.
ya kan. Jadi ketika lu kerja juga lu nggak was-was apakah dia masih punya dendam sama kita, ya kan, apakah dia masih emosi, ya takutnya kita nggak tahu kan. Rambut boleh sama hitam, betul, hati nggak ada yang tahu, iya nggak. Oke. Sip. Nah, oke, beberapa waktu ini belum lama terjadi sebuah ya lagi-lagi nih potret pendidikan di Jakarta khususnya ya. Baru masuk sekolah tiba-tiba ada kabar duka, awan kelabu di pelajar yang belum lama nih. Sebenarnya bicara konten seperti ini riskan juga gitu ya. Tergantung bagaimana mereka cara menyikapinya. Jujur aja, kita ini sebenarnya konsepnya untuk edukasi lah, ketemu kayak gini yang Kopuy dari Budut, lu dari Kampung Jawa, kita tahu dan kita duduk bareng nih. Sebenarnya untuk itu loh. Lu nih gua sekolah aja bisa nyatu, udah jadi alumni pun gua bisa nyatu, berkata gitu loh, ya kan? Jadi jangan ditiru lah gitu. Jangan buat apa sih nama besar yang seperti lu bilang tadi, Bon? Nggak usah dibesar-besarin juga mau besar dari dulu. Udah besar jadi dari dulu. Udah nggak perlu dibesar-besarin lagi. Gitu. Kalau memang lu mau membanggakan sekolah lu ya dengan karya, dengan prestasi, dengan sesuatu yang bukan hanya sekolah aja, tapi bangsa dan negara ikut menikmati apa yang telah lu raih gitu. Iya, betul. Karena ya gini loh, Man. Masa lalu jangan terulang. Iya. Masa depan harus lebih cemerlang. Betul. Gitu. Karena poinnya di sini sih yang tadi gue bilang ya. Udahlah. Ini emang yang mungkin ya yang sekolah-sekolah yang baru nongol ya. Yang sekolah baru-baru nongol gitu ya, mungkin mau tampil, wah sekolahan gue juga besar loh ya kan. Kayak sekolah nama-nama kayak misalkan kayak Budut, DKI, Kampung Jawa, terus PLO, mungkin Bonjer ataupun Poncol dan lain-lain lah ya kan. Jangan sampai ya lu ngikutin gitu loh. Buat apa? Karena nama lu besar itu bukan buat diri lu. Bener nggak? Betul. Nama lu besar bukan buat diri lu dong. Sekolah lu udah besar. Kalau lu buat ngitin buat sekolahan, ya percuma. Dapatnya apaan? Yang tadi gue bilang, jadi abu. Kalau lu kalah. Nama besar tidak bisa menjamin sebuah kehidupan lu akan jadi lebih baik dari sebelumnya. Tapi kalau nama besar sekolah, ya siapa sih yang nggak kenal dengan sekolah-sekolah yang sudah besar gitu. Sekolah-sekolah legend yang ada di Jakarta gitu. Kan. Iya. Kalau memang membesarkan sekolah ya besarkan dengan hal-hal yang positif. Syukur-syukur bisa bersinergi, syukur-syukur bisa membangun generasi-generasi selanjutnya, tidak ada lagi tawuran gitu. Mungkin Kopuy mau kirim-kirim salam nih buat teman-teman dari Budut seangkatan atau buat dari teman-teman STEM Kampung Jawa yang dulu mungkin Kopuy punya ya salah di masa lalu, baik tindakan, ucapan atau apa, Puy. Monggo Puy, kirim-kirim salam Puy. Ya, semuanya. Assalamualaikum. Salam semuanya buat seluruh keluarga besar Budut, seluruh keluarga besar Kampung Jawa, terkhusus yang ada di barat. Saya pribadi mau minta maaf lahir batin buat seluruh pihak yang pernah terkait, karena sebenarnya juga kalau dibedah dari yang udah saya tampilin tadi, itu pun sebenarnya dari diri saya sendiri, dan itu pun saya coba cari tahu tanpa harus ngerepotin orang lain. Dan itulah dia nyambungnya ke nggak usah besarin nama besar. Kita punya sesuatu yang besar nih, nggak usah dikasih tahu, nggak perlu ngapain gitu. Cukup kita aja yang tahu ada sesuatu yang besar, mau itu hal apapun. Tapi kalau bisa hal positif, jangan hal negatif. Terus misalnya tadi kejadian rentan pun jangan diikutin, itu pun nggak sengaja karena beberapa faktor X. Tapi saya pribadi bukan lebih ke arah situ sih, ketemu di sini malah pengen minta maaf lahir batin ya, terkhusus buat keluarga Kampung Jawa ini. Pertama ya Betatos, Betamun, Betong. Iya, siap. Semua saya pribadi minta maaf. Itu pun cuma ada di saya sendiri. Nggak ada di ini lu gue datang bawa Budut, enggak. Itu. Ya sendiri minta maaf. Oke. Sebenarnya mah nggak ada salah apa-apa sih. Nggak ada. Iya.
Ya kita Ya, gini saling loh. memaafkan, Kita walaupun- saling memaafkan. Kita saudara, meskipun tidak saudara, kita saudara. Betul. Sebangsa, setanah air. Betul. Yang jelas Indonesia. iman kita. Ya, mungkin si Kopu itu meminta maaf karena udah jarang jumpa gitu. Betul, loh. udah beberapa puluh tahun juga. Itu Puy. dia. Iya, 10 Baru tahun. bisa ketemu nemuin lagi kita. Dari Ambon sendiri nih, Bon nih. Mungkin Ambon mau ingin menyatakan ya permintaan maaf tentang tingkah laku di masa lalu dengan saudara-saudara kita dari sekolah DKI, Pelo atau sekolah Betrik atau sekolah Bonjer gitu. Stand di mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi maaf nih wabarakatuh. sebelumnya. Terima kasih udah dikasih kesempatan nih. Iya, siap. Bisa ada di Sterok. T-Rock Channel. Sebelumnya buat teman-teman Kampung Jawa gitu. Mohon maaf lahir batin bila mana-mana ada salah di waktu kita sekolah, entah kita ucapan kata apa perbuatan namanya kita selama di jalan gitu. Terus buat kawan-kawan dari ya sekolah lain atau yang pernah kita lukain apa yang nggak sengaja lah kita ini. Terus buat bapak kondektur, bapak supir yang punya patas yang sering kita rugin, yang sering kita coret-coret, luar biasa, makasih banget. Terus kami juga minta maaf gitu karena sering iseng atau gimana. Iya. Mudah-mudahan ya dimaafin. Amin. Dan kalau orang yang pernah melukai lu udah lu maafin belum? Insyaallah. Insya Allah udah ya. Ya syukur-syukur. Udahlah, kita harus berlapang dada. Bagaimanapun mereka tetap saudara kita. Gitu. Dari Bung Atos. Ya paling mau menambahkan ya mengenai Rokok. Ambon sama Kopuy. Iya. Ya kan. Terima kasih sudah mau hadir ya Hmm. di Sterok ini. Karena mau gimana pun podcast ini bukan ajang untuk membangga-banggakan diri. Betul. Iya dong. Iya kan. Tapi ini loh contoh-contoh pelaku-pelaku bahkan pernah jadi korban. Kita Emang berdamai sih, dengan masa lalu. kita berdamai dengan masa lalu. Artinya udahlah semua itu mah nggak usah diikutin gitu loh. Ditiru ya kan. Karena ya lu nggak dapat apa-apa. Yang ada malu. Asli. Malu. Karena ya Banyak Tadi yang dia gua bilang. sia-siain lebih ini. betul. Pendidikan lu jadi terbengkalai. Betul. Bener, karena gini loh, lu itu harapan orang tua, gitu loh. Orang tua lu berharap agar anaknya itu disekolahkan supaya jadi sukses, lulus, berhasil, iya enggak? Tapi lu sia-siakan dengan tawuran, lu sia-siakan dengan yang namanya tuh emosional, egois, yang akhirnya jadi korban lah, berjatuhan. Oke lah, ada korban. Kalau ke pihak dari dirinya sendiri yang jadi korban gimana? Gak kasihan sama orang tua, gak kasihan sama yang namanya tuh harapan keluarga. Ya kita nggak tahu kan, setiap orang itu mungkin dia orang punya atau enggak. Ya kalau misalnya orangnya susah, udah berharap biar anaknya itu sukses, bisa membantu orang tua. Ya kalau misalkan ya bener-bener susah ya kan, nggak punya apa-apa, berharap sama anaknya ini, ya ternyata anaknya di luar berperilaku yang Tidak baik. tidak baik, ya kan, merugiin orang juga. Ya cukuplah dari pedalu-pedalu aja yang sekiranya tuh bener-bener ngerasain yang namanya tuh hal keburukan. Karena yang gue lihat dari sekarang itu anak-anak sekarang tuh malah janjian gitu loh, janjian untuk ketemu. Iya, ini juga sorry gue potong tas. Anak-anak sekarang tuh bahasanya udah mulai beda ya, karena mungkin perubahan zaman ya. Iya betul. BR jadi sebuah, kalau dulu sebutnya BR itu BR, sekarang disebutnya mainan. Dulu kalau ibarat kata mau bentrok itu, sekarang sebutnya apa ya? Sparring. COD. COD-an Iya. tuh. Ya jadi yang kayak gitu tuh dihapus, bener jujur. Kita ini orang kalau bicara tidak, ketika lu dalam sebuah tawuran tidak ada yang namanya korban, tidak ada yang namanya istilahnya yang dirugikan. Bukan dirugikan ya, artinya tidak ada yang merasa ini, semua itu pelaku. Kita sepakat loh, yang namanya tawuran itu kan sesuatu yang hal yang Betul. tidak baik, dan kita ini para pelaku. Betul. Sekalipun ada korban ya lu udah termasuk di situ gitu.
ada orang baik yang memang dia sekolah jujur baik-baik, tiba-tiba kok bisa dibagi atau kena gitu ya kan, karena efek apa? Karena dari kita nih orang pelaku yang membesarkannya salah lewat jalur yang salah seperti itu ya. Mungkin kurang lebihnya itu kali ya yang bisa kita bagikan. Kita bisa Puy ketemu Ambon atau sih udah 10 tahun ya Puy, kita udah lama juga nggak ketemu. Biasanya dulu nongkrong di rumah Ambon, bakar-bakar ya. Cewek gue sebutin kan ya. Ya banyak lah, banyak cerita di rumah Ambon nih ya. Dulu kalau dibilang bukan tempat tampungan sih, apa ya, ruang kelas, gue mungkin bisa sebutnya ruang kelas. Karena apa, di situ ya ada anak budut, anak kamput, anak siapa aja nongkrong di situ, silaturahmi seperti itu. Tapi yang main Kebon Pala masih silaturahmi kan? Kayak ngopi enak, hari ini kita ngopi. Suwe. Emang Kebon Pala yang siapa sih? Enggak, ya gue sebut inisial aja ya, Mala. Wah, aduh. Mala ya? Iya. Mala kayaknya kakak kelas gue tuh. Udah kita tutup aja. Sialan lo. Gue berharap Oman jangan nge-crop. Ah, betul. Awas sih crop. Jangan dipotong nih. Editor potong aja yang ini. Jangan dipotong ini. Aduh. Siapa tahu biar ketemu bisa silaturahmi lagi. Betul, itu. Tuh, tujuannya maksudnya bukan yang mengingat yang gimana, tapi yang penting gimana caranya kita bisa silaturahmi lagi nih. Betul. Tapi dalam keadaan yang baik, dalam posisi yang baik, dalam hal yang baik. Jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana kisah perjalanan Puy, perjalanan Ambon, perjalanan Atos di masa sekolah, di masa putih abu-abu. Sekali lagi gue mengingatkan bahwasanya jangan kejadian di masa lalu ditiru untuk pelajar-pelajar sekarang. Kalau bisa dihapus. Kalau bisa kalian tuh sudah fokus buat belajar, sudah ingat harapan orang tua tuh ada di pundak kalian. Harapan orang-orang teman-teman kalian, saudara-saudara kalian tuh ada di pundak kalian. Kalian ini generasi-generasi bangsa yang seharusnya bisa mengagungkan nama bangsa melalui prestasi, melalui sebuah karya yang ya bisa membantu orang banyak lah. Syukur-syukur ketika lulus sekolah bisa membuka lapangan pekerjaan. Amin ya Allah. Ambil yang baik, buang yang buruk. Betul. Kurang lebihnya seperti itu, cerita pengalaman kisah perjalanan hidup dari saudara-saudara gua nih semua. Bila mana ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Gua Oman Sterok dan atas story Ambon, cos. Ambon Cos. Kopuy. mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.